Keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan kepala cabang bank sudah terkuak. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa oknum TNI terlibat dalam kasus kejahatan perbankan? Dan apa sebetulnya peran dari oknum TNI inisial F tersebut dalam pembunuhan Ilham Pradipta? Kami akan membahasnya dengan kriminolog Adrianus Meilala. Pak Adrianus, Prof, selamat sore Prof. Selamat sore Mbak. Ya, Prof, langsung saja dengan terkonfirmasinya ada oknum TNI terlibat dalam pembunuhan Kacap kepala cabang. Apakah keterlibatan TNI inilah yang menyebabkan pengungkapan kasus ini berjalan lamban, bahkan sampai dengan saat ini sudah hampir 1 bulan, Prof? Ya bisa tidak ya. Kenapa dikatakan iya? Karena kemungkinan sang oknum ini sudah mulai berpikir tentang membuat satu mekanisme agar mempersulit kepolisian dalam rangka penyelidikannya dengan membagi-bagi kelompok klasternya dan mengupayakan agar masing-masing klaster itu tidak mengenal satu sama lain. Maka dengan begitu ada satu hubungan yang cut off ya, hubungan yang terputus. Alhasil ketika misalnya polisi mengadakan lidik, maka kemudian upaya itu terputus ya, karena tadi kelompok pengintai misalnya tidak tahu siapa yang mengeksekusi dan sebaliknya. Itu yang pertama. Tapi juga bisa dikatakan tidak karena mungkin sekali sang oknum sebetulnya bagian dari satu klaster. Dengan kata lain dia tidak menjadi operator terhadap sebuah klaster, tapi dia menjadi satu bagian dari klaster tertentu. Dengan kata lain dia juga tidak tahu sebetulnya keberadaan klaster yang lain. Dengan kata lain dia sebetulnya adalah pemain kecil saja dari satu kelompok besar yang sebetulnya juga tidak dia kenali. Demikian. Tapi Prof, sebelum kita lanjutkan, Prof Adrianus sendiri melihat ini tuh sebenarnya termasuk peristiwa atau kejahatan yang seperti apa ketika ada unsur keterlibatan aparat di situ, khususnya dalam hal ini TNI? Saya pribadi tidak melihat soal keberadaan oknum itu secara terlalu spesifik dan luar biasa, karena sekali lagi dengan konteks oknum maka sebetulnya sudah banyak ya oknum TNI yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan dengan berbagai macam perannya, bahkan juga ada yang masing-masing membawa ya seolah-olah membawa seragam kesatuannya gitu ya. Tapi itu juga terdapat satu kesamaan di mana setelah mereka terungkap lalu kemudian pihak TNI sendiri kemudian lalu melakukan suatu penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan. Jadi dengan kata lain kita bisa melihat ini sebagai ya kebetulan saja sebetulnya yang bersangkutan adalah anggota TNI, tapi sekali lagi rambut boleh hitam tapi hati siapa tahu gitu ya. Dengan kata lain sebetulnya perilakunya sama saja dengan orang lain. Nah, yang perlu untuk kita ketahui adalah bahwa tadi menyambung pertanyaan Mbak adalah apakah yang bersangkutan memang membawa, apakah itu akses atau jaringan atau mungkin senjata yang berasal dari kesatuannya dalam rangka merencanakan satu komplotan yang sudah tidak hanya sedikit dari segi orang, tapi juga ada klaster-klaster, dan yang ketiga adalah terencana. Nah ini menurut saya juga menjadikan memang kasus ini menjadi lebih beda ya daripada yang lain, karena tadi ada konteks rencana, berklaster, dan juga kemudian lalu memiliki organisasi. Demikian. Nah kemudian polisi kemudian harus memulai dari mana untuk dapat mempercepat pengungkapan peran TNI berinisial F ini? Sebetulnya sepengetahuan saya sudah terjadi ya, dengan kepolisian melakukan satu situasi saling cocok ya, dari satu keterangan kepada yang lain, saling dikonfirmasi, lalu kemudian dicek balik lagi, maka kemudian lalu si polisi sudah tahu tentang apa peran-peran mereka. Namun yang menarik adalah bahwa betapapun polisi sudah mengetahui peran mereka, mengapa kemudian yang pertama sebetulnya bagaimana mekanisme dalam rangka terjadinya transaksi atau kredit fiktif itu sendiri, justru kita belum tahu sebetulnya, khususnya terkait dengan peran korban. Apakah ketika korban sudah mengetahui situasi itu, lalu kemudian bagaimana ceritanya, lalu kemudian dia dibunuh, ya kan? Ini menurut saya belum dilepas oleh Polri. Apakah dalam hal ini korban hanya tahu saja, atau tahu lalu kemudian juga mungkin memberikan semacam endorsement, atau mungkin juga tahu endorsement lalu kemudian sudah membuat satu semacam peran, dan kemudian lalu kalau dalam bahasa kejahatan itu berkhianat begitu ya. Ini yang perlu kita ketahui sebetulnya, khususnya kenapa sampai hari ini hal itu tidak juga kunjung diungkap oleh kepolisian. Demikian. Nah, menurut Anda, kita memang harus menunggu pernyataan dari kepolisian. Tapi menurut Anda
biasanya kenapa polisi tidak segera mengungkapkan hal ini? Karena ini kan menjadi acuan dasar sebenarnya untuk ke langkah selanjutnya, Prof. Ya ini berangkat dari pemahaman kita bahwa tidak mungkin gitu ya suatu kejahatan perbankan dilakukan tanpa peran dari insider atau peran orang dalam atau ordal lah begitu ya. Bisa saja sih peran sepenuhnya orang luar, tetapi terbatas betul. Mengapa? Karena kita juga mengenal bahwa biasanya aplikasi komputer di perbankan itu canggih ya, punya lapisan pengaman yang tebal dan juga alat untuk kalau ada hal-hal yang bersifat mencurigakan, langsung kemudian bisa melakukan satu notifikasi agar kemudian lalu ada semacam clearance, blocking dan seterusnya. Alhasil kemudian lalu tidak mungkin orang bisa melakukan suatu fraud dalam jumlah yang besar. Nah, maka dalam hal ini kita bicara mengenai siapa orang dalamnya. Dalam ini kita belum tahu kan siapa orang dalamnya. Padahal sekali lagi tanpa orang dalam hal itu tidak mungkin terlaksana. Apakah orang dalamnya itu adalah orang lain selain korban, atau korban sendiri, atau orang lain bersama korban? Nah itu yang kemudian nampaknya masih menjadi semacam misteri dan belum dikemukakan oleh polisi. Nah soal kemudian lalu mengapa belum juga, apakah dalam hal ini juga terjadi situasi di mana juga hanya pada ya sedikit merujuk pada pengalaman pada kasus yang lain misalnya, karena ada unsur keterlibatan korban sendiri menjadikan polisi lalu berada dalam situasi menjaga perasaan semua pihak lah begitu ya, mungkin begitu. Sebab kalau tidak lalu menjadi menarik kenapa soal orang dalam ini kemudian masih di-keep oleh kepolisian begitu. Nah, baik, oke. Satu lagi, Prof, singkat saja. Sampai saat ini kan selain tadi belum mengungkapkan terkait dengan hal-hal yang mungkin mendasar, polisi juga memang belum mengungkap motif dari pembunuhan Ilham Pradipta untuk sementara ini. Dan Anda melihatnya apa yang menjadi motif dalam pembunuhan dan penculikan Ilham? Menurut Anda sendiri, Prof? Ya, itu dia kalau memang yang bersangkutan ini ya, kita pakai beberapa asumsi ya, tidak memiliki peran sama sekali, maka sepenuhnya itu bisa dikatakan sebagai upaya untuk menutup rahasia. Ya, jadi dia tidak punya peran, tapi dia tahu, maka pembunuhannya adalah dalam rangka untuk menutup rahasia organisasi, rahasia dari jaringan tersebut, maka kemudian ada orang yang terpaksa harus dibinasakan begitu. Tapi kalau kemudian ada peran dari yang bersangkutan, entah kecil, entah besar itu soal yang lainnya, maka lalu kemudian ada motif semacam dendam bahwa korban dibunuh dalam rangka berkhianat, dalam rangka membocorkan kepada kepolisian atau pihak-pihak yang lain, sehingga kemudian lalu kegiatan ini terpaksa berhenti begitu ya. Maka itulah yang kemudian menjadi motifnya. Nah, apakah ada motif lain? Ya tentu lalu kemudian sudah agak keluar dari kasusnya, yang mana tentu kita butuh evidence dulu ya untuk kemudian sampai pada motif tersebut. Misalnya sebagai contoh motif perselingkuhan kah, motif apalagi yang lain yang tentu saja sekali lagi perlu ada dukungan evidence dulu untuk kemudian sampai ke situ. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meilala untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.